Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galaxy Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu dan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labun dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu.
Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat.
Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash
dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur.
Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Hasa menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Hasa meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galaxy Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Aqsa membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Aqsa menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Aqsa meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus.
Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni
Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Tehran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Tehran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah.
Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun
Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander-K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia
Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Kalix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan
dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat.
Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash
dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur.
Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Hassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Hassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km.
Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan
bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jeratan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Kelix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Aqsa membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Aqsa menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Aqsa meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata.
Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Yunis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran, keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassa membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassa menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassa meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun
Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander-K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia
Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galaxy Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan
dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat.
Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gelix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat.
Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Assad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labun dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung.
Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Hassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Hassam meledakkan 2 perangkat anti personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun
Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander-K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia
Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh.
Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan.
Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini.
Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat.
Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun
Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander-K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia
Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh.
Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan.
Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini.
Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat.
Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Aqsa membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Aqsa menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Aqsa meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. صاروخ
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km.
Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan
bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Kalix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh.
Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran,
menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini.
Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel juga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat.
Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gelix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut.
Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105.
Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Hassam meledakkan 2 perangkat anti personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Hassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Hassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Hassam meledakkan 2 perangkat anti personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian.
Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini.
Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Assad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Assad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat.
Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personil. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Aqsa membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Aqsa menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Aqsa meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata.
Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labun dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Yunis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunnews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk-PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk-PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun
Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander-K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia
Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan
dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran, menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat.
Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Assad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash
dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur.
Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Hassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Hassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Kalix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Calix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran.
udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit.
pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni
Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Tehran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Tehran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk PN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk PN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah.
Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. صرف
Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Tehran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadiyyan. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya. Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labon dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut.
Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qassam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qassam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qassam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem Iskander K dengan rudal jelajah R-500 yang mampu mencapai jarak 1.500 km mungkin juga telah disertakan yang telah dilakukan atau dikirimkan oleh Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Beberapa pejabat militer Rusia tiba di Iran pada Senin 5 Agustus. Keduanya pun mempererat hubungan militer, termasuk pengiriman senjata jelang Iran menyerang Israel. Lantas inilah reaksi dari Amerika Serikat. Dikutip dari Tribunews.com, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pejabat senior militer dan keamanan serta Presiden baru yakni Masoud Pezeshkian. Washington pun menyorot pertemuan dan pembicaraan Shoigu di Teheran. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri yakni Matthew Miller, yang mengatakan bahwa tidak memiliki harapan Rusia akan memainkan peran yang produktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Miller mengatakan Amerika Serikat telah mengirimkan pesan melalui hubungan diplomatiknya. Pesan itu terkait dorongan kepada negara-negara untuk memberitahu Iran bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan akan Teheran. Sementara Moskow disebut telah mengirim senjata bantuan untuk Teheran menyerang Israel. Adapun bantuan itu yakni sistem komunikasi gangguan paling kuat milik Rusia, yakni Murmansk PN. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Galix Airlines. Dengan tibanya bantuan ini menjadi indikasi semakin menguatnya hubungan militer antara Rusia dan Iran. Sistem pertahanan udara canggih Amerika Serikat SIRAM yang ada di pangkalan Amerika Serikat di Irak Barat gagal beroperasi. Hal ini membuat rudal Arash 122 mm berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat ini. Terekam video amatir rekaman yang menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara di pangkalan Amerika Serikat Ain al-Asad di Irak Barat untuk mencegat rudal Arash 122 mm. Dari laporan, setidaknya 5 personil Amerika Serikat terluka akibat serangan pada Senin 5 Agustus itu. Setidaknya 2 rudal Arash dan 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat. Salah satu sumber mengatakan bahwa roket ini jatuh di dalam pangkalan. Amerika sendiri juga langsung bereaksi terhadap serangan ke pangkalan militer Ain al-Asad di Irak ini. Media Israel bahkan melaporkan bahwa 2 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan tersebut. Otoritas militer Amerika Serikat disebut sedang menilai tingkat keparahan kerusakan yang terjadi di pangkalan ini. Gedung Putih menuturkan nantinya Washington akan melakukan langkah lanjutan merespons serangan tersebut. Ancaman Iran soal serangan balas dendam ke Israel diduga akan segera terjadi. Iran kini dilaporkan telah dipasok dengan sistem perang elektronik jarak jauh dari Rusia. Sistem perang elektronik jarak jauh tersebut merupakan Murmansk BN. Senjata itu dikirim diduga untuk melawan potensi serangan skala besar oleh Israel dan Amerika Serikat. Laporan menunjukkan bahwa Iran telah memasang sistem ini di beberapa bagian negara itu. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Membalas pembunuhan itu, Teheran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel kapan saja. Informasi soal pengiriman senjata oleh Rusia muncul setelah pengamatan yang dilakukan oleh Open Source Intelligence. Mereka mencatat penerbangan berkelanjutan dari pesawat angkut Rusia antara Rusia dan Iran baru-baru ini. Pesawat angkut Rusia Il-76 diduga membawa berbagai jenis sistem senjata yang tidak diketahui. Sistem Murmansk BN dianggap sebagai senjata terkuat di militer Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu langsung dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan keduanya digelar di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang sangat panas. Sergei Shoigu tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk berdiskusi dengan pejabat senior Iran menyusul tewasnya Ismail Haniyeh di ibu kota Iran. Rusia datang atas undangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian. Selain memperkuat komunikasi, pertemuan kedua tokoh ini juga untuk menjaga dan mengantisipasi konflik pecah di Timur Tengah. Presiden Iran juga menegaskan pertemuan dan diskusi antara Iran dan Rusia ini sebagai hari akhir dan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Shoigu menegaskan bahwa Iran adalah sekutu utama Rusia, sehingga Rusia akan all out memberikan dukungan pada Iran menghadapi serangan dari Israel dan sekutunya.
Dua kapal perang Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke sisi Israel di tengah eskalasi perang yang meningkat. Dua kapal ini sebelumnya sudah disiagakan berada di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa pengerahan dua kapal ini sebagai respons atas ancaman Iran yang akan melakukan pembalasan atas pembunuhan pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah memimpin rapat dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih pada Senin 5 Agustus waktu setempat untuk membahas perkembangan terbaru di Timur Tengah. Washington mengakui kebingungan menebak kapan Iran dan proksi-proksinya akan menyerang Israel sebagai balas dendam atas pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. Pemindahan kapal perusak USS Cole dan USS Labuan dari Teluk Oman ke Laut Merah dilakukan Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada hari Jumat lalu. Pentagon sebelumnya telah memerintahkan untuk pergerakan jet tempur tambahan beserta kapal penjelajah dan kapal perusak berkemampuan pertahanan rudal balistik ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok penyerangnya untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk mempertahankan keberadaan kapal perang di wilayah tersebut. Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di Khan Yunis. Sejumlah anggota militer Zionis terbunuh setelah diserang dari jarak dekat. Perlawanan Palestina melanjutkan konfrontasi epik dan pelaksanaan operasinya. Brigade Al-Qasam membenarkan bahwa mereka bentrok langsung dengan pasukan Israel yang terdiri dari 9 tentara dari titik nol. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrokan sengit juga terjadi di wilayah Farahin Timur. Sayap militer Hamas itu meledakkan perangkat anti-personel terhadap pasukan Israel yang dibarikade di dalam sebuah gedung. Mereka mengklaim membunuh tentara Israel maupun melukai lainnya. Di area yang sama, Al-Qasam menargetkan bulldozer militer D9 Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Sedangkan di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam meledakkan 2 perangkat anti-personel. Selain itu, menyerang perangkat anti kendaraan dalam kekuatan rekayasa di daerah Zalata. Rusia dilaporkan mentransfer sistem rudal Iskander mereka ke wilayah Iran. Selain itu, sistem perang elektronik Murmansk PN juga diperbantukan untuk menghadapi Israel. Dikutip dari Tribun News, transfer persenjataan ini dilaporkan dilakukan dengan pesawat angkut militer Il-76. Pesawat ini melakukan penerbangan dari Rusia ke Iran pada Senin 5 Agustus. Media Defense Express menyebut Iran sebelumnya tidak pernah memiliki senjata jenis ini, sehingga persenjataan tersebut mungkin dioperasikan oleh personel Rusia karena spesialis Iran belum dilatih untuk sistem satu ini. Diketahui sistem Murmansk PN dirancang untuk menekan navigasi dan komunikasi satelit pada jarak hingga 5.000 km. Pengiriman sistem rudal Iskander juga penting mengingat kebutuhan rudal Iran. Sistem Iskander memiliki jangkauan hingga 500 km, namun Iran akan membutuhkan rudal dengan jangkauan sekitar 1.200 km untuk mencapai Israel. Hal ini menimbulkan kemungkinan sistem